Mungkin kamu pernah mendengar cerita tentang putri salju yang keracunan akibat memakan buah apel dari si penyihir. Dari cerita itu, lalu kita berpikir, apakah buah apel yang dimakan oleh si putri salju sama dengan apa yang sering kita takutkan ketika melihat buah yang sudah berubah warna? Sebenarnya, apakah bagian buah itu masih bisa kita makan? Kalaupun iya, apakah kita akan keracunan seperti yang ada di film-film? Tahukah kamu bagaimana buah apel yang kita biarkan bisa berubah warna? Apakah karena buah tersebut disulap oleh si penyihir? Tentu saja bukan. Buah yang berubah warna terjadi karena adanya reaksi kimia antara senyawa dalam buah dengan oksigen yang ada di sekitarnya. Reaksi itulah yang dinamakan dengan reduksi dan oksidasi atau disingkat redoks. Ketika buah apel dibiarkan di ruangan terbuka, maka enzim yang ada di dalam buah akan bereaksi dengan oksigen yang dapat mengakibatkan sel-sel di dalamnya menjadi rusak dan oksigen di udara dapat masuk, sehingga menyebabkan pigmen warna pada buah berubah menjadi kecoklatan. Lalu, apakah kita akan keracunan jika memakannya? Tentu tidak. Namun, jika buah apel dibiarkan terlalu lama atau sampai berhari-hari di ruangan terbuka, maka kandungan nutrisi pada buah juga ikut berkurang. Dan jika hal itu terjadi, bukan nutrisi lagi, melainkan bakteri dan kuman juga masuk ke dalam mulut kita. Bisa-bisa kamu akan sakit perut berhari-hari loh. Besi merupakan logam yang berwarna abu-abu dan berkilau. Tapi, ketika kita berada di kamar mandi, biasanya kita sering melihat paku ataupun besi yang warnanya berubah dan tidak berkilau lagi. Karena sudah berkarat. Lantas, kok bisa besi berubah menjadi karat? Besi yang berkarat merupakan salah satu contoh dari reaksi reduksi oksidasi yang biasa disebut redoks. Redoks merupakan suatu reaksi kimia yang menyebabkan adanya perubahan bilangan oksidasi pada suatu unsur maupun molekul. Selain itu, reaksi ini juga ditandai dengan penambahan atau pengurangan oksigen dalam suatu molekul. Perubahan ini nantinya dapat mengubah sifat ataupun bentuk dari zat tersebut. Reaksi redoks sendiri merupakan reaksi yang terjadi akibat adanya reaksi reduksi dan oksidasi. Reaksi oksidasi merupakan reaksi kimia yang menyebabkan bertambahnya bilangan oksidasi atau biloks, bertambahnya oksigen, maupun berkurangnya hidrogen dalam suatu senyawa. Sedangkan, reaksi reduksi merupakan reaksi kimia yang menyebabkan berkurangnya biloks, hilangnya oksigen, maupun adanya penambahan hidrogen dari senyawa tersebut. Pada awalnya, besi merupakan suatu unsur. Namun, ketika bertemu oksigen dan air, maka besi akan bereaksi sehingga menghasilkan senyawa baru yang kita sebut dengan karat. Di dalam senyawa karat, terdapat unsur oksigen yang bergabung dengan unsur besi. Sehingga karat biasanya ditulis dengan rumus kimia, yaitu Fe2O3 yang berwarna merah. Sekarang kita sudah mengetahui bahwa besi yang berkarat mengalami proses reaksi kimia, yaitu redoks, ketika bereaksi dengan oksigen dan air. Sehingga besi tersebut berubah menjadi karat.